Sisa satu topik lagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, yaitu terkait dengan Bawaslu Manggarai ingatkan partai politik peserta pemilu 2024 ya tidak berkampanye di luar jadwal. Dan di ujung telepon sudah bersama kita Ketua Bawaslu Kabupaten Manggarai, Fortunatus Hamsa Mana. Siap, kan ya. Selamat pagi. Masih mendengarkan Pro 1 RRIND, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi, Pak Hamsa. Lebih akrab panggil Kak Alvan. Kak Alvan. Oke, apa kabar Kak Alvan pagi ini? Kabar baik kan Nona. Kabar baik, puji Tuhan ya. Oke, pasti sibuk-sibuknya ya. Puji Tuhan. Ya, betul. Ya. Iya, ini Bawaslu Manggarai ingatkan partai politik peserta pemilu 2024 berkampanye di luar jadwal ya, yang sudah ditentukan. Ya. Nah, ini pasti ada pelanggarannya yang sudah ditentukan. Kira-kira sanksinya apa ini Pak? Baik kan ya. Sebelum kita masuk ke sanksi, mungkin kita prosesnya dulu ya, mendefinisikan apa itu kampanye. Iya. Supaya bisa dinilai mana tindakan yang dikategorikan sebagai kampanye, mana yang bukan. Ya. Kampanye dalam Undang-Undang 7 2017 tentang pemilu itu di pasal 1 ayat 35 itu didefinisikan sebagai kegiatan peserta pemilu. Iya. Kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu kemudian untuk memaparkan visi misi dan program dan atau citra diri peserta pemilu. Karena dia kegiatan peserta pemilu, semua pihak yang belum ditetapkan sebagai peserta pemilu sepanjang dia melakukan kegiatan apapun bentuknya itu tidak bisa terkategori sebagai kegiatan kampanye. Apalagi penetapan daftar caleg tetap itu baru berlangsung pada tanggal 3 November 2023. Jadi yang masih bertebaran di mana-mana ini Kak Nona, ini masih masuk kategori alat peraga sosialisasi, bukan alat peraga kampanye. Okay. Karena unsur kegiatan peserta pemilunya belum terpenuhi. Kira-kira itu dulu kan ya. Sehingga kita bisa sama-sama menilai, pendengar di rumah juga bisa menilai mana kegiatan yang terkategori sebagai kampanye, mana yang terkategori sebagai sosialisasi. Nah, untuk konteks kampanye di luar jadwal, yang kami maksudkan itu adalah kampanye yang dilakukan pasca ditetapkannya Bacalek menjadi caleg itu pada tanggal 3 November 2023. Kalau konteksnya untuk bakal calon presiden dan wakil presiden, penetapannya kan 15 hari sebelum dimulainya masa kampanye. Masa kampanye itu dimulai tanggal 28 November sampai tanggal 10 Februari 2024. Nah, untuk konteks presiden, penetapannya baru pada tanggal 13 November, sedangkan daftar caleg tetap baik DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota maupun DPD itu baru tanggal 3 Kanona. Jadi kira-kira begitu yang dimaksudkan kampanye di luar jadwal itu kampanye yang dilakukan mulai tanggal 4 sampai tanggal 27 November ataukah di masa tenang tanggal 11 ya kan? Tanggal 11 Februari sampai tanggal 14 Februari 2024. Kira-kira begitu kan ya. Jadi itu yang dimaksudkan kampanye di luar jadwal. Oke. Nah, di luar jadwal ini apakah bisa dari partai politik ini melakukan pertemuan intern atau seperti apa? Iya. Kalau kita mengacu pada peraturan KPU nomor 15 tahun 2023 itu di pasal 79. Kegiatan internal itu sangat mungkin dilakukan, tetapi difokuskan pada kegiatan sosialisasi dan pendidikan politik. Jadi kampanye pemilu, sosialisasi yang dimaksudkan itu pendidikan politik masyarakat yang bisa dilaksanakan secara bertanggung jawab oleh peserta pemilu, dalam hal ini partai politik maupun bacaleknya. Kira-kira begitu kan, Nona. Oke. Nah, ini kita tahu bahwa masa kampanye atau nanti persiapannya 3 bulan ke depan begitu ya Pak
Kak Alvan ya. Ya. Ha? Alvan ya. Ya, ini kira-kira Kampanye itu Kanona berlangsung selama 75 hari. 75 Jadi hari ya. kampanye untuk Pilpres maupun Pileg itu bersamaan. Iya. Jadi mulai tanggal 28 November sampai tanggal 10 Februari. Jadi selama 75 hari. Oke. Nah, pasti ada kerawanan-kerawanan dalam pemilu 2024 ini pasti ada saja ini ya soal politik uang dan lain sebagainya. Ini kira-kira strategi dari Banwas Manggarai sendiri seperti apa? Ya, strategi kita untuk konteks dugaan pelanggaran politik uang, Kak Nona, itu kita fokus di upaya pencegahan. Iya. Kenapa kita fokus di upaya pencegahan? Kalau kita memperhatikan norma pengaturan tentang politik uang dalam pemilu, itu sangat lemah. Kalau kita baca di pasal 280 Iya. Undang-Undang 7 2017, pengaturan subjek yang dilarang untuk melakukan politik uang itu hanya 3 kategori. Yang dilarang itu hanya 3 kategori. Yang dilarang yang kategori pertama itu adalah pelaksana kampanye, ya kan? Kemudian peserta kampanye dan tim kampanye. Jadi hanya 3 kategori itu. Itu artinya, contoh misalnya, sepanjang Kanona tidak masuk dalam kategori subjek yang dilarang untuk melakukan politik uang, sebagaimana dimaksud di pasal 280 itu, ayat 2 huruf J, itu jelas misalnya Kanona bukan tim kampanye nih, ya kan? Kemudian bukan peserta kampanye, ya kan? Bukan pelaksana kampanye. Boleh dong Kanona bagi-bagi duit. Kan begitu. Atau saya, karena anggota Bawaslu saya, nggak dilarang saya, bukan subjek yang dilarang untuk melakukan money politik kan. Boleh dong saya. Nah, inilah kelemahan undang-undang kita, Undang-Undang 7 2017 tentang pemilu, di mana pengaturan money politiknya sangat terbatas. Karena itu strategi yang dilakukan adalah kita maksimalkan di upaya pencegahan dengan sosialisasi, dengan deklarasi kampung tolak politik uang, ya kan? Kita ajak masyarakat untuk melakukan deklarasi tolak politik uang, kira-kira begitu kan Nona strategi. Ya, untuk menekan meminimalisir ini semua pasti ada kerjasama dengan beberapa stakeholder yang pastinya itu. Ya, betul kan Nona. Kita kerjasama hampir lintas stakeholder. Kemarin sudah dengan berbagai kampus di Manggarai, kemudian dengan FKUB, dengan ormas kemahasiswaan, kemasyarakatan, kepemudaan, begitu kita lakukan MOU juga. Kemudian dengan sekolah-sekolah untuk pemilih pemula, kira-kira begitu kan Nona. Oh, oke. Nah, untuk masa kampanye ini tadi ya, yang terjadi di 75 hari ya kalau begitu dikatakan tadi ya Pak. 75 hari, betul. Ya. Oke, ya kira-kira ini apa yang nanti dilakukan oleh partai politik atau peserta politik yang akan dikampanyekan ini, apakah ada aturan-aturannya, Kak Alvan? Ya, banyak sekali sebenarnya hal-hal yang kita atur ya, di peraturan KPU nomor 15 2023 itu kan, mulai dari metode kampanyenya, ya kan, bentuk-bentuk kampanyenya, ya kan, kemudian larangan-larangan berkampanye di beberapa tempat seperti misalnya tempat ibadah, rumah sakit, ya kan, kemudian gedung atau fasilitas pemerintah, jalan-jalan protokol, ya kan, jalan bebas hambatan. Nah, cuman ada pengaturan baru terkait di tempat pendidikan itu dibolehkan. Kampanye di tempat pendidikan dibolehkan sepanjang pihak yang melakukan kampanye itu tidak menggunakan atribut-atribut partai politik maupun atribut calegnya. Jadi kampanye di tempat pendidikan itu lebih pada fokus pada pendidikan politik kemasyarakatan, kira-kira begitu, sehingga katakanlah misalnya di kampus bisa menjadi persemaian intelektual untuk orang-orang muda kita berpikir tentang bagaimana sih negara ini, bangsa kita ini dibawa ke depan gitu kan. Jadi fokusnya di pendidikan politik, bukan penyebarluasan bahan kampanye. Jadi kampus tidak menjadi tempat penyebarluasan bahan kampanye, tetapi bisa menjadi tempat untuk para calon legislatif ataupun capres melakukan kampanye dengan misalnya memaparkan visi misi dan program atau citra dirinya, ataupun melakukan pendidikan politik. Kira-kira begitu kan ya? Iya, tadi juga dikatakan tanggal 4 sampai 27 November itu ada masa larangan kampanye dalam bentuk apapun, misalnya pertemuan warga atau sebar alat peraga ya, seperti yang Kak Alvan katakan tadi. Nah, bila ditemukan ya oleh Bawaslu nih terjadi pelanggaran hal seperti ini, apa langkah antisipasi atau yang dilakukan oleh Bawaslu? Baik.
Kenapa kita sampaikan upaya pencegahan melalui imbauan yang kita sampaikan ke berbagai, termasuk ke media ya kan ya. Karena jadi media itu menjadi pihak yang sangat mungkin melakukan kampanye di luar jadwal. Iya. Ya, karena ada dua metode kampanye yang dilarang, terutama yang bisa dikenakan pasal pidana. Itu di pasal 492 itu bunyinya begini, setiap orang yang dengan sengaja melakukan kampanye pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU dan seterusnya itu bisa dikenakan sanksi pidana. Jadi pidana dia kurungannya paling lama 1 tahun, kemudian dendanya 12 juta rupiah. Tetapi larangan kampanye di luar jadwal itu terkait dengan bunyi pasal 276 ayat 2 di Undang-Undang 7 2017. Nah, kalau kita telisik lagi pasal 276 itu, di pasal 276 bunyinya begini kan, Nona. Kampanye pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 275 ayat 1 huruf F dan G itu dilaksanakan selama 21 hari, dan huruf F dan G yang dimaksudkan itu metode kampanye dalam bentuk iklan media massa cetak, elektronik, dan rapat umum. Nah, yang sangat mungkin kami minta ke teman-teman media termasuk RRI END misalnya, jika ada iklan-iklan kampanye dari bacalek ataupun bacawapres atau bacapres, itu tidak boleh dilakukan dari tanggal 4 sampai tanggal 27 karena media massa juga bisa dikenakan sanksi pidana bagaimana dimaksud di pasal 492 tadi itu. Jadi melakukan kampanye di luar jadwal. Jadi kampanye di luar jadwal yang dimaksudkan oleh Undang-Undang Pemilu itu difokuskan untuk rapat umum dan iklan media massa. Itu artinya dari tanggal 4 sampai tanggal 27 tidak boleh ada rapat umum, pengerahan massa dan segala macamnya maupun iklan di media massa itu tidak boleh ada terkait bacalek maupun bacapres dan cawapres. Kira-kira begitu kan ya. Oke, baik. Nanti setelah penetapan DCT itu daftar calon tetap di tanggal 3 November, berarti artinya semuanya alat peraga itu ya yang tadi dikatakan oleh Kavian itu semuanya baru bisa dirapikan, diangkat, dibersihkan, ditertibkan ya. Oke. Kita memang imbau peserta pemilu untuk turunkan sendiri ya kan. Kita imbau mereka untuk turunkan sendiri secara mandiri biar alat peraga itu menjadi safety kan. Kemudian tanggal 28 mereka bisa pajang lagi sesuai dengan zona yang ditetapkan. Kira-kira begitu. Tapi kalau kami yang tertibkan, itu artinya alat peraga itu akan sangat mungkin akan menjadi rusak. Karena kita akan tahan itu sebagai barang dugaan pelanggaran. Iya. Kalau mereka tidak tertibkan mandiri baru ya, kalau Bawaslu tidak ditertibkan secara mandiri kan hancur alat peraganya kan, kira-kira begitu. Oke, baik ya. Nah, harapannya seperti apa untuk pemilu di tahun 2024 ini? Ya. Sekaligus himbauannya. Harapan Bawaslu kepada seluruh stakeholder terutama peserta pemilu maupun masyarakat pemilih bahwa kita jadikan pemilu ini sebagai sarana integrasi bangsa, sebagai media, sebagai satu-satunya sarana yang paling efektif untuk peralihan kepemimpinan dari periode ke periode yang bisa berlangsung secara damai. Karena itu tanggung jawab kita bersama untuk kita rawat demokrasi kita dalam bentuk pemilu, sehingga setiap peralihan kepemimpinan kita bisa berlangsung secara damai. Dan apapun yang terjadi di bangsa-bangsa lain, peralihan kepemimpinannya ini kan biasanya angkat senjata nih kan. Harapan kita sama-sama rawat pemilu ini supaya peralihan kepemimpinan kita bisa berlangsung secara damai sehingga integrasi bangsa tetap terjaga. Kira-kira begitu Kak Nona. Oke, baik. Semoga ya berjalan lancar, aman apa yang diharapkan semuanya ya. Semuanya yang kita doakan aman ya Pak ya. Oke. Salam sukses Kak Alvan bersama teman-teman ya. Salam sukses, salam buat para pendengar di rumah juga, kru RRI juga, terima kasih. Baik, terima kasih sekali lagi Kak Alvan atas waktunya pagi hari ini bersama Pro 1 RRI ND. Baik, terima kasih Kak Nona. Selamat pagi. 100,5 FM RRI Pro 1 ND, kanal informasi dan inspirasi.